Jangan lupa ya di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode terbarunya. Terima kasih. Lanjutan, ujian ksatria ketiga. Senior, saya tidak tahu. Begitu dia melihat pria parubaya itu, Balza bergegas memberi hormat padanya. Orang parubaya ini datang beberapa hari sebelumnya ke Aula Odin. Jadi dia tidak yakin dengan identitas dan keadaan pria parubaya ini. Dan hanya tahu bahwa dia adalah sosok dari kelompok ksatria yang berasal dari kota Hao Yue. Pria parubaya itu menoleh ke belakang. Berkata dengan acuh tak acuh. Itu karena kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa, kalau tidak. Bagaimana menurutmu dia bisa menunjukkan bakat semacam itu? Petik 2. Long Hao Chen senang. Dengan berharga memegang gelas di tangannya dan dengan gembira berlari menuju rumahnya. Untuk anak-anak lain, cairan dalam botol ini hanyalah obat yang sulit diminum. Tetapi baginya, itu sebenarnya alasan mengapa dia bergabung dengan kuil ksatria. Saat dia berjalan, dia berpikir keras. Kakak Jianghu benar. Cairan pelatihan elemen ini benar-benar hal yang baik. Sejak dia mulai meminum sebotol ini setiap minggu, kesehatan ibu menjadi lebih baik. Ibu, maaf. Anda mengajari saya bahwa sebagai seorang pria, saya tidak bisa memohon pada orang lain. Tetapi jika saya tidak bisa lulus ujian hari ini, saya tidak akan pernah bisa membawakan Anda lagi elemental training liquid untuk diminum. Petik 2. Jika Balza mendengar ucapan Long Hao Chen, dia akan menatapnya dengan heran. Bagi kuil ksatria, cairan pelatihan elemen adalah sejenis obat yang memiliki efek pada anak-anak di bawah 15 tahun. Memungkinkan mereka untuk memperkuat hasil kultivasi dasar. Membantu pelatihan mereka dan meletakkan fondasi tubuh mereka. Alasan mengapa Long Hao Chen hampir gagal dalam ujian hari ini adalah karena dia tidak meminum cairan pelatihan elemen sama sekali. Semua itu diberikan kepada ibunya. 1 tahun yang lalu, dia hanya seorang bocah lelaki kurus dan lemah dan hari ini, dia harus melakukan upaya intensif untuk menembus tingkat energi spiritual ke-10 sambil membiarkan ibunya meminum cairan pelatihan elemennya. Yang seharusnya mendukung energi spiritualnya. Penanaman. Untuk seorang anak berusia 9 tahun. Dalam hal kesulitan. Melalui uji coba ini benar-benar melampaui rintangan ujian untuk menjadi ksatria standar. Sinar matahari jatuh di tubuh Long Hao Chen. Bersinar dengan semacam kilau emas yang seolah-olah berasal dari lubuk hatinya. Rumah Long Hao Chen terletak di sisi barat kota Odin, dia bahkan harus menyeberangi sungai untuk mencapainya. Dengan cepat, dia melewati jembatan kayu. Namun, dia tidak langsung pulang, melainkan menyusuri jalan kecil yang memberikan akses ke hutan di sebelah barat Odin. Setiap kali dia mendapatkan cairan pelatihan elemen, dia harus terlebih dahulu mengambil beberapa sayuran. Sebelum dia bisa memberikannya kepada ibunya untuk diminum. Kemudian mencampur cairan obat dengan sayuran liar. Menghasilkan sup dengan rasa yang kuat. Melewati hutan. Dia dengan cepat mulai bekerja. Tahun-tahun ini, Long Hao Chen dan ibunya saling bergantung. Bahkan di kota Odin, rumah tangga mereka adalah yang termiskin dan sebagai anak dari orang miskin, ia harus mengurus pekerjaan sejak dini. Sedangkan banyak anak seusianya hanya tahu tentang bermain setiap hari. Di sisi lain, dia perlu membantu ibunya. Membiarkan ibunya berbagi rasa sakitnya. Ibu dan anak hanya mengandalkan ibu Bai Yue, yang memiliki penghasilan kecil dari menjahit beberapa pakaian setiap hari. Untuk biaya hidup mereka. Tetapi dia selalu merasa bahwa dia memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah beberapa saat, beberapa herbal menumpuk. Long Hao Chen cukup akrab dengan mereka dan meskipun mereka hanya tumbuh-tumbuhan liar, rasanya tidak terlalu buruk. Dia mengetahui hal ini karena sejak masa bayinya, dia telah makan banyak dari mereka. Saat Long Hao Chen bersiap untuk mengemasi ini sebelum pulang, tiba-tiba, suara isapan bernada rendah mengejutkannya. Sebenarnya hutan ini tidak begitu damai. Terkadang ada beberapa hewan liar di dalamnya. Long Hao Chen mendongak ke arah dia mendengar suara itu.
Melihat semacam bayangan samar dan kecil yang sepertinya jatuh. Didorong oleh rasa ingin tahunya. Dia dengan hati-hati berjalan ke sana. Dan setelah beberapa langkah, melihat bahwa bayangan yang jatuh di hutan ini sebenarnya bukan binatang buas. Tetapi tiba-tiba seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun. Memiliki penampilan yang sangat halus. Dan rambut pendek berwarna ungu. Pakaiannya rusak. Darah keluar dari setidaknya 6 atau 7 tempat dari tubuhnya. Meskipun dia jatuh ke tanah, dia masih mempertahankan kesadarannya. Dia mencoba untuk bangun. Tetapi tampaknya sangat sulit baginya. Long Hao Chen bergegas maju. Mencoba membantunya bangun. Bertanya dengan malu. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Gadis kecil itu tampak terkejut dan tanpa sadar dia mundur. Menatapnya dari samping. Pada saat ini, Long Hao Chen melihat penampilan gadis kecil itu. Banyak kotoran di pipinya yang indah. Sudut mulutnya mengeluarkan seutas darah. Dia terlihat sangat malu. Tetapi masih dengan mudah mengejutkan orang. Namun, kecantikannya berbeda dari Long Hao Chen. Tatapan Long Hao Chen lembut. Memberi orang perasaan keintiman. Tapi meskipun gadis kecil ini masih muda, tatapannya tampak keras kepala dan dingin. Dan saat dia tiba-tiba menatapnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat Long Hao Chen, gadis kecil itu tampak terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena kedekatannya dengan Long Hao Chen cukup baik. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Gadis kecil itu mengangkat tangan dengan enggan dan menulis sebaris kata. Saya tidak bisa berbicara. Orang jahat mengejar saya. Mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku. Petik 2. Melihat kata-kata yang tertulis di depannya, Long Hao Chen terkejut. Tetapi ketika dia membaca kata-kata terakhir yang dia tulis, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Itu saudara. Bukan saudara perempuan. Setelah membela diri dengan satu kalimat. Dengan nada tertekan, dia mengangkat gadis kecil itu. Penuh kasih sayang. Karena dia lulus ujian ksatria. Kekuatannya sudah pada tingkat orang dewasa. Ditambah tubuh gadis kecil itu sangat ringan. Jadi ketika memegangnya, dia tidak menganggapnya berat sama sekali. Setelah mengangkatnya, Long Hao Chen kembali ke tempat dia berada. Menggunakan tali kasar untuk mengambil tumbuhan liar. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu dengan cemas menarik kerah kainnya. Long Hao Chen menatapnya. Buru-buru menempatkannya di tanah. Dan gadis kecil itu menulis dengan cepat di tanah, saya merasakan kehadiran mereka. Mereka akan segera tiba. Mereka dapat melacak aroma saya. Pergi dengan cepat. Jika tidak maka akan terlalu terlambat. Petik 2. Alis Long Hao Chen berkerut. Dan dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Berkata, tidak mungkin. Sebagai seorang pria, aku harus melindungimu. Meskipun dia baru berusia 9 tahun. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah kecilnya yang cantik mengandung resolusi yang luar biasa. Aromamu. Ekspresi di mata Long Hao Chen berubah. Dengan sangat cepat, dia mengekstrak beberapa bagian dari tumbuhan liar ini. Menekannya dengan tangannya sebelum dengan cepat menggosokkannya ke tubuh gadis kecil itu dan juga tubuhnya. Setelah itu, dia berlari ke samping, membawanya ke semak-semak, dan menempatkannya dengan hati-hati di tengah semak-semak ini. Pada titik ini, dia berbaring tengkurap, menggunakan siku untuk menopang tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melakukan ini, gadis kecil yang dia lindungi menatapnya dengan tatapan aneh. Tanpa bergerak sama sekali. Saat Long Hao Chen baru saja selesai bersembunyi, dia mendengar suara dari luar. Dan dari celah di antara semak-semak, dia diam-diam melihat mereka. Melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Sosok pria ini sangat tinggi. Dan bahkan tersembunyi. Mereka masih sedikit berbau amis. Di antara orang-orang ini, beberapa mengkhususkan diri dalam mencium bau. Mengapa jejak aroma berakhir di sini?
Bagaimana jika gadis kecil ini meminta seseorang untuk menyelamatkannya? Suara serak yang tidak menyenangkan ini bergema di hutan. Episode 4 Ujian Night Squire. Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang di antara pepohonan. Long Hao Chen dengan jelas melihat penampilan seorang pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya secara tak terduga ditutupi dengan rambut hitam. Mata kuningnya tampak sangat ganas. Dan hidungnya tak henti-hentinya berkedut. Seolah-olah sedang mencoba mencium bau-bauan. Pada saat inilah suara sedingin es bergema di hutan. Jangan pergi lebih jauh. Karena kami mengejarnya. Tidak ada gunanya kembali ke langkah kami. Petik 2. Kemudian, cahaya berkilauan muncul tanpa suara di langit. Mengambil bentuk yang anggun dan dengan cepat berkelap-kelip beberapa kali seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar. Pria berpakaian hitam. Semuanya kaku. Jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Long Hao Chen hanya bisa melihat semak-semak di depannya. Saat orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Setelah mengikuti mereka dari dekat. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu bahkan terlihat. Dari dadanya. Beberapa bintik cahaya menyembur. Pada saat ini. Tampaknya seluruh hutan terguncang oleh sinar cahaya ini. Long Hao Chen terpesona dan tidak berhasil mempertahankan matanya tetap terbuka. Ketika dia akhirnya bisa melihat pemandangan di depan matanya. Dia menemukan, dengan heran, bahwa pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang. Dan hanya pria berpakaian putih yang tersisa. Berdiri dengan tenang di tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat, sekarang hanya ada semak-semak di depan Long Hao Chen dan yang lainnya berubah menjadi debu. Sepertinya orang-orang yang tampak garang itu tidak muncul sama sekali. Pria berpakaian putih itu perlahan berbalik. Melihat ke arah Long Hao Chen dan gadis bisu itu. Berkata dengan tenang. Keluarlah. Petik 2. Long Hao Chen merasa tegang. Jelas. Dia telah ditemukan. Sementara itu. Dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih ini. Mata itu tampak tanpa emosi. Pupil hitamnya tampak abu-abu. Rambut hitam panjang tumbuh dari belakang kepalanya. Mencapai bahunya. Dan dia mengenakan pakaian putih sederhana tanpa hiasan. Pria berpakaian putih yang tangguh ini membuat hati Long Hao Chen bergetar. Bagaimanapun, dia masih berusia 9 tahun. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah gadis bisu kecil yang berantakan dan pucat di bawahnya. Aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya. Berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu. Dia memberi isyarat padanya untuk tidak membuat suara apapun dan menopang dirinya sendiri dengan kekuatan kedua tangan. Melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih itu berdiri tanpa bergerak. Tetapi bahkan seperti itu, Long Hao Chen secara naluriah bisa merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat daripada binatang buas yang pernah dia temui. Dan juga jauh lebih berbahaya. Long Hao Chen dengan tenang memegang pedang kayunya. Dengan kuat menatap orang berpakaian putih ini. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia tidak menemukan gadis kecil bisu itu. Kita harus kembali. Suara pria berpakaian putih itu masih tanpa ekspresi. Kata-kata sederhana ini membuat Long Hao Chen berkeringat. Tubuhnya basah kuyup seperti salju. Juga pada saat ini, dengan suara jagoan, siluet indah muncul di depan tubuh Long Hao Chen. Dia terkejut menemukan bahwa yang bergerak secara tak terduga ke kecepatan di mana matanya bahkan tidak bisa mengikuti adalah gadis bisu kecil yang baru saja dilindungi olehnya beberapa saat yang lalu. Kecepatannya cukup cepat. Long Hao Chen menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu merentangkan tangannya. Menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Hao Chen. Tatapan tegas dia menatap pria berpakaian putih di depannya. Dengan paksa menggelengkan kepalanya. Tampaknya ekspresi di mata teduh pria berambut panjang tanpa ekspresi berubah dan pada saat berikutnya, tubuhnya bergerak. Berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun.
Tapi tiba-tiba dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis kecil bisu di depan Long Hao Chen bergerak juga. Long Hao Chen memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya. Tetapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu itu. Saat tubuhnya membuat beberapa gerakan tidak teratur. Seperti gerakan harimau kecil yang ganas dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan energi spiritual lebih dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat menarik napas, semuanya telah selesai. Belati pada gadis kecil bisu itu tidak terlihat lagi dan dia tertangkap seluruhnya di bawah ketiak orang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih telah menangkapnya. Meskipun Long Hao Chen pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi. Bebaskan dia. Long Hao Chen berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk ksatria. Pedang kayu di tangannya menghadap pria berpakaian putih. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan ketakutan orang di depannya. Hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan gadis kecil bisu itu. Berusaha sekuat tenaga, Long Hao Chen masih memegang pedang kayunya. Bersiap untuk menyerang. Tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan. Saat pria berpakaian putih itu mengangkat tangan. Di bawah ketiaknya, gadis kecil bisu itu berjuang keras. Pria berbaju putih itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengirimkan panas-panas yang menyengat. Lapisan pancaran berwarna merah tua juga keluar dari kulitnya. Tenang, aku tidak akan melukainya. Suara pria berbaju putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia. Meski dia terlihat tak berdaya, gadis kecil bisu itu berhenti meronta. Mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu mengangguk. Menatapnya. Lalu maju selangkah sebelum tiba tepat di depan Long Hao Chen. Mengangkat tubuhnya menggunakan satu tangan. Tidak melepaskan wajahnya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengerutkan alisnya. Kualitas bawaannya termasuk kelas atas. Tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi. Temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melonggarkan gadis kecil bisu itu. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya sulit untuk mengatakannya. Hanya dengan melihat kualitas fisik alaminya, dia bisa menjadi ksatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun. Tetapi sudah memiliki beberapa kualitas seorang ksatria, belas kasihan, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas. Dia akan menjadi ksatria luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan lebih penting daripada kualitas alaminya. Petik 2. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri. Lalu menunjuk ke tubuh Long Hao Chen. Membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, baiklah. Keberanian yang baru saja dia tunjukkan membuatnya memang pantas mendapatkan hadiah. Petik 2. Sekelompok cahaya putih menyembur keluar dari dada pria berpakaian putih itu. Membentuk sebuah bentuk yang dekat dengan tungku putih kecil. Tungku dari mana api biru tipis berkilauan. Sesaat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang. Menyatu dengan tubuh pria berpakaian putih. Dan dia jelas terlihat kelelahan. Baiklah. Saya baru saja menggunakan kompor spiritual untuk membantunya memilah 12 standar. Itu akan memungkinkan dia untuk mempromosikan potensinya setidaknya dengan skala. Sekarang setelah uji coba Anda selesai. Mari kembali. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian putih itu berdiri dengan tenang. Melambai kepada gadis kecil yang bisu itu. Namun, di luar dugaan, gadis kecil bisu itu berlari ke arah Long Hao Chen. Melepas cincin berwarna biru dari salah satu jari tangannya.
berwarna emas di pangkal bawahnya dan meletakkannya di jari tengah tangan kiri Long Hao Chen. Anehnya, ketika cincin ini tiba di jari Long Hao Chen, cincin itu membesar dengan sendirinya dan pada akhirnya, pas di jarinya. "Keir, kamu?" Pria berpakaian putih itu berteriak